Udah. Oh. Halo guys. Halo. Untuk beberapa hari ini saya sangat terganggu sekali di dunia maya. Beberapa istilah-istilah baru yang sangat membuming, yang membuat mengganggu, istilahnya menggelitik, membuat saya pengen tahu tentang hal-hal itu. Ya, jadi dalam hubungan relationship atau hubungan percintaan anak-anak remaja sekarang itu ada istilah-istilah menarik-menarik yang mereka sebut-sebutkan, dan itu sangat menggelitik dan membuat saya agak penasaran untuk bukan melakukan, mau mempertanyakan tentang hal itu. Apa sih maksudnya? Saya itu orangnya kan sukanya ya cari tahu yang hal-hal yang baru lah. Nah, kali ini kita akan membahas tentang ada satu istilah yang di tahun-tahun ini, di akhir-akhir ini sangat booming, yaitu istilah ghosting. Pernah nggak dengar ghosting? Pernah. Baru aja. Baru baru dengar dari saya dong. Oh, ya. Ada yang pernah dengar ghosting sebelum saya barusan sebut tadi? Pernah. Dari mana itu dengarnya? Dari media sosial. Dari media sosial ya. Oh, kalau pernah dengar kata ghosting sebelum saya ucapkan tadi? Ini kedua kalinya tadi. Oh, kedua kalinya. Berarti pertama sudah sebelum saya. Dari mana itu dengarnya? Dari media sosial, dari ya selebihnya gitu lah. Oh. Kalau dari kamu sendiri sudah pernah dengar kata ghosting sebelum saya menyebutkannya? Pernah. Dari medsos. Iya, dari medsos. Memang kebanyakan kita tahu dari medsos ya, karena kita juga adalah penduduk medsos, sosial media. Ya, jadi kita sering eksis di situ. Tapi ghosting itu kan ini kan, yang itu loh, kayak biasanya ada hewan yang melahirkan, yang perutnya besar itu. Itu bunting. Gitu ya. Bukan ghosting. Ghosting itu loh yang masakan yang sudah lama itu, lama. Namanya gosong. Oh, gosong ya. Iya. Ya, menurut Bro, ghosting itu apa sih? Kalau pernah dengar kata ghosting yang dipahami? Kayak apa ya? Kayak kita punya hubungan itu tapi nggak ada keseriusan, cuma bukan hubungan. Waduh, bahaya. Menurut Bro, mengganggu hubungan itu baik atau tidak? Apa? Mengganggu hubungan atau di ghosting atau istilah ghosting itu baik atau tidak? Berhubungan digantung gitu. Iya. Kurangnya lah bro. Jangan sambil gantung lah kan. Iya. Ya. Kalau saya sih ini nggak enak juga ya. Tapi tahu kan ghosting itu apa? Bukan yang tadi itu, yang hewan yang bunting itu. Tadi apa ghosting tadi? Kayak menghilang itu loh, kayak kita menghilang dari hubungan kita sama pacar kita. Oh ya. Iya, jadi kayak ditinggal pas sayang-sayangnya gitu. Oh, gitu. Kalau istilah orang Wong Jawa, iki loh Mas. Mundur alon-alon Oh, gitu. Ya. Gimana itu? Ya rasanya ya gitulah, ada enak-enak gimana Ya, atau nggak enak juga sih. Ya, kalau menurut kakak sendiri bagaimana? Ghosting-ghostingan itu atau mundur alon-alon? Kalau ghosting lebih ke apa namanya, hilang tanpa berita. Jadi kayak itu ada alasan-alasan tertentu sih, mungkin karena dia sudah nggak cocok sama kita atau dia ada orang lain yang dia sukai. Tapi kayak ghosting itu pergi tanpa ada berita gitu. Jadi kayak kalau kamu dalam satu hubungan terus tiba-tiba orang itu tinggalkan kamu tanpa ada berita, terus tiba-tiba dia muncul sama orang lain, berarti kamu korban ghosting. Waduh, Karena berat. ada orang lain yang dia suka tapi dia nggak kasih tahu sama kamu, dan status kalian itu nggak jelas gitu. Wah, berat. Jadi sudah istilahnya itu sudah jatuh masih ketimpa tangga lagi. Waduh, kacau. Iya.
Jadi ya begitu ya, kalau sudah ditinggal pas sayang-sayangnya atau mundur alon-alon itu memang ya menurut saya sendiri sih hal yang apa ya, membuat ya istilahnya apa sih istilahnya itu? Nggak tahu juga ya. Istilahnya apa? Kan kamu yang merasakan. Iya, istilahnya itu ya itu tadi sudah jatuh ketimpa apa jatuh. Nah, kalau dari kakak sendiri pernah nggak di ghosting atau mengghosting? Pernah nggak di ghosting atau mengghosting? Nah, sesuai dengan pendapat tadi kak. Oke, kalau pernah mengghosting kayaknya belum pernah sih. Berarti mau coba. Ada yang kanan tuh Belum jawabannya. pernah, tapi kalau di ghosting enggak ke gitu juga sih, cuman apa ya, karena nggak mau mengghosting orang, terus saya juga tidak mau juga di ghosting sama orang kayak gitu. Jadi intinya kalau tadi dibilang mengghosting itu apa sih artinya, hilang tanpa kabar kayak gitu. Jadi kalau udah tahu di dalam satu hubungan sudah tidak ada kabar, ya kan di dalam satu hubungan itu kan artinya kita saling berkabar ini, jadi seperti itu. Jadi kalau sudah tahu mungkin 1 hari 2 hari sudah tidak ada kabar, ya salah satu harus inisiatif untuk bertanya. Jadi kalau udah tahu hilang terus pura-pura nggak hilang, ya salah sendiri sih. Artinya nanti biar nggak jadi korban ghosting dan tidak mengghosting orang. Oh. Jadi Jadi belum pernah. ya belum pernah Dan nggak mau dicoba. Jadi masih memegang prinsip tabur tuai ya. Tidak mau menabur karena nanti menuai. Iya. Ya, ya. Kalau nggak nabur ya nggak akan kenyang ya. Nggak nuai ya kan. Iya. Ya bagaimana menurut bro sendiri Apanya? tentang pernah nggak di ghosting atau mengghosting? Kalau dari tampan sih kayaknya sukanya mengghosting. Tapi ngomong-ngomong, kalau bicara ghosting itu kayaknya di Indonesia banyak fenomena ghosting besar. Kayak beberapa bulan yang lalu tuh ada yang hilang kontak tanpa kabar beberapa hari dan baru ditemukan. Kayak pesawat. Itu tanpa kabar ya kan? Oke, tapi kalau bicara soal hubungan, tentunya dulu belum ada istilah ghosting begini karena ini kan baru beberapa waktu terakhir ini, dan tentunya saya pernah melakukan itu, dan itu saya rasa juga ada hal yang nggak baik juga gitu. Terus kalau di ghosting juga pernah juga gitu. Ya soal meskipun nggak hanya hubungan antara pacar juga sih sebenarnya, ini bisa bicara soal hal-hal yang lain gitu. Bisa aja soal ini juga sih sebenarnya, kayak dunia marketing itu biasanya tanya-tanya tapi nggak beli gitu ya. Kalau ini si cuy satu ini udah pasti paham gitu, ditanya-tanya tapi nggak beli gitu kan. Katanya ntar ya tak tanya suami dulu, katanya biasanya gitu kan kalau orang tahu menawar, akhirnya nggak beli. Suaminya nggak muncul-muncul. Suaminya nggak muncul-muncul, ya itu ghosting juga. Ya tentunya saya pernah dan pernah jadi pelaku dan pernah jadi korban juga gitu. Ghosting. Oh, berarti dari pengalamannya Mas Bro ini kita tahu bahwa ghosting itu bukan hanya dalam suatu hubungan saja, tetapi di setiap kehidupan kita sehari-hari juga pernah kita alami, mungkin pernah kita lakukan secara tanpa kita sadari. Nah, menurut cuy, gimana menurut kamu akhir-akhir ini yang menjadi korban ghosting itu antara pria dan wanita lebih banyak mana? Kalau menurut saya sih sama-sama aja. Sama-sama ya. Wanita sama itu kadang mereka itu kadang kayak ya bisa saja yang cowok misalnya mungkin kalau di hubungan kayak gitu ya bisa sama-sama melakukan kayak jadi pelaku atau jadi korban ghosting gitu. Iya, jadi saling kuat-kuatan, saling bertanding siapa kalah ya gugur. Ya menarik.
Sekarang kita mau berikan solusi atau saran buat teman-teman yang mungkin pernah mengalami pernah di ghosting atau yang sekarang sedang dalam usaha untuk untuk mengghosting ini. Atau bahkan yang baru berencana mau yang mungkin setelah tahu dari sini, yang mungkin yang setelah tahu dari sini langsung mau melakukan hal itu. Apa sarannya? Saya meminta dari teman-teman saran dan solusi bagi yang di ghosting dan yang mau rencana untuk mengghosting biar mengurung niatnya. Ya, mungkin dari Bro dulu. Kalau bagi saya ghosting itu saya coba memandang dari sisi yang lain. Kalau dari pengertian yang tadi ada kaitannya dengan relation atau hubungan, bahkan hubungannya soal pacar. Tapi menurut saya ada bagian plusnya kalau kita memandang dari sisi yang lain. Ghosting itu ada baiknya, maksudnya misalnya gini, kalau ada mungkin di antara kita, mungkin ada teman-teman yang muda mungkin di tempat mereka masing-masing sedang terikat sesuatu yang itu negatif banget gitu, dan dia nggak bisa lepas, mau soal misalkan tentang hubungan dengan pacar yang yang nggak baik gitu kan, terus atau terjerat dengan pergaulan atau terjerumus dalam pergaulan bebas gitu. Nah misalkan dia udah nyoba mau berhenti, baru mau bilang mau berhenti, tapi terus dapat bully lagi, terus akhirnya dia terikat lagi, jatuh lagi dan yang lain sebagainya. Nah dengan adanya ghosting ini, yang penting dalam makna positif menurut saya ya, dalam kasus-kasus tertentu yang kayak tadi terikat hal negatif, itu mundur pelan-pelan sih Pak, nggak masalah. Karena kalau kita mau mundur langsung di blok dan nggak bisa keluar gitu. Gampang sih, misalkan kayak misalkan cewek sudah terjerumus dengan pergaulan yang gitu, jadi misalkan melakukan misalkan seks bebas gitu ya, dalam komunitas seks bebas, terus dia mau keluar dari komunitas itu terus nggak bisa karena teman-temannya menarik lagi gitu. Dan dengan cara ghosting ini bisa juga dia mundur pelan-pelan. Mungkin awalnya sehari itu ketemu 2 kali dengan komunitas itu, mungkin jadi 1 kali, besoknya lagi 2 hari sekali, besoknya seminggu sekali, bisa sebulan sekali dan out gitu. Itu hal di situ. Tapi kalau dalam hubungan pacar yang memang itu sebenarnya kondisinya awalnya baik-baik saja, bukan konotasi yang negatif, terus tiba-tiba ada salah satu orang yang mundur gitu dan melakukan ghosting dengan cara seperti itu, saya rasa itu nggak general, itu namanya cemen sih menurut saya, ngecut itu. Yeah. Jadi perlu ngomong. Tapi ada juga sih, ada saya ketemu beberapa orang, dia mau nembak pacar, bahkan mau mutusin pacar aja ada perantara bro. Jadi ada temennya minta tolong temennya untuk ngomong bahwa si dia ini suka sama cewek itu misalkan ya, atau cewek ini suka sama cowok itu ada perantaranya. Bahkan kalau mau ninggalin pun gitu ada perantaranya juga. Itu menurut saya kurang gentle aja sih gitu. Jadi itu bisa menurut saya bisa menimbulkan ghosting juga nanti lama-lama. Bahkan bisa ditikung sama temennya yang kalau temennya nggak jelas ya yang jadi perantara. Tapi nanti bisa dibuktikan dengan data-data tadi sebenarnya yang banyak melakukan itu siapa sih? Mungkin ada dari teman-teman tahu datanya. Jadi saran saya untuk teman-teman yang terjerat dalam hal yang buruk, ya mundur pelan-pelan nggak apa-apa. Karena kalau mau terang-terangan malah nggak bisa keluar-keluar kan. Tapi kalau dalam hubungan yang baik, tujuannya hal baik, tapi ada yang salah satu mundur pelan-pelan itu namanya enggak. Oke, lanjut. Dulu katanya dulu mau mundur pelan-pelan dari cewek dulu kemarin. Belum ada cewek. Oh, belum ada. Saya serius dengarnya. Iya. Mungkin selanjutnya dari kalau dari saya bukan saran ya. Iya, saran dan korban ghosting atau yang merasa di ghosting atau yang akan mengghosting. Jangan yang akan lagi. Oh jangan. Jangan yang akan ya. Apa ya? Kalau tadi kan dibilang mundur, misalnya bisnis terus kamu hubungan, itu satu aja sih kesimpulan saya. Apa yang pergi dari kamu itu bukan rezekinya kamu. Jadi kayak gini, Tuhan tahu, Tuhan akan kasih orang yang tepat ke kamu di waktu yang tepat. Jadi kalau misalnya saat ini kamu lagi
sama seseorang terus kamu di ghosting, anggap saja itu bukan rezekinya kamu atau itu bukan yang terbaik dari Tuhan untuk kamu. Ataupun kalau misalnya itu dia dari Tuhan, kamu akan belajar sesuatu. Dan tadi dibilang sama Kak Guntur, bisnis ya, kalau misalnya dalam dunia bisnis kayak jual beli sesuatu terus kamu di ghosting ya sama aja, maksudnya kayak kesimpulannya satu, itu belum rezekinya kamu. Jangan sampai baper gitu kan. Ada yang misalnya kayak Tapi lapar boleh kan? Lapar boleh. boleh. Tapi kalau misalnya kamu jadi korban ghosting, jangan terlalu baper. Maksudnya kayak harus bangkit dong. Masa kamu ada di posisi yang itu terus menerus dan kamu tidak mau lihat kesempatan lain, pasti ada orang lain yang akan siap untuk menjadi berkat buat kamu. Kalau misalnya itu dalam bisnis dan hubungan, sama aja sih sebenarnya. Gitu. Iya, intinya dalam hubungan itu terkadang Tuhan mempertemukan tapi tidak mempersatukan. Ya, setuju. Ya. Katanya belum punya pacar. Berarti sering dipertemukan, tapi tidak dipersatukan. Tapi dia merasa di ghosting. Ya, selanjutnya bagaimana ini? Saran dan solusi bagi yang mengghosting dan di-ghosting. Oke, kalau solusinya sebenarnya gimana caranya supaya kita tidak jadi orang yang ghosting dan ghosting orang itu sebenarnya solusinya dari diri kita sendiri sih. Cuman saya mau bilang tadi mengikuti apa yang sudah dikatakan oleh bro yang di sebelah tadi, katanya bahwa mengghosting itu juga boleh kok kalau dia di dalam hal tanda kutip hal negatif ya, kayak contohnya kalau dia tadi ngomong kayak pergaulan bebas kayak gitu, itu kan tadi di dalam tanda kutip itu perempuan. Nah untuk bagian laki-laki juga saya mau bilang laki-laki juga kebanyakan butuh juga maksudnya bisa mundur dong alon-alon ketika sudah terikat di dalam satu hal. Sekarang kita nggak bisa pungkiri ya, anak remaja sekarang mungkin kita nggak bisa bandingkan apakah yang lebih tinggi derajatnya yang suka pergaulan bebas itu kayak contohnya nonton film porno atau apa segala macam kayak gitu. Kita nggak bisa tarik berapa persen yang laki-laki terjerumus, berapa persen yang perempuan terjerumus. Tapi saya mau bilang sekarang bahwa boleh kok kita mundur alon-alon yuk, yang para remaja sekarang yang sukanya nonton hal yang baik itu, ayo kita gunakan media sosial kita ke hal yang baik. Semasa kita sudah punya ya, mari kita mundur alon-alon dari hal-hal yang buruk. Kita bisa mundur dengan cara apa ya? Kita harus memulai membatasi diri kita agar kita nggak terlalu jauh jatuh ke dalamnya seperti itu. Terus kalau tadi dibilang sarannya apa sih untuk teman-teman yang sekarang lagi di ghosting atau sedang mengghosting orang kalau di dalam tahap pacaran? Kalau ada teman-teman yang di luar sana yang sedang dalam posisi ini, saya hanya mau bilang bahwa kalau memulai sebuah hubungan sudah ada komunikasi, mengkomunikasikan dengan dua orang, bukan melalui perantara. Kalau tadi kan ada dia suka tapi harus melalui perantara dulu ya, terus kalau putus juga harus melalui perantara dulu. Tapi hubungan yang lebih tepat itu adalah kita harus memulai dengan dua orang, jangan pakai perantara. Terkecuali kalau kita ngomong dengan atasan, kalau kita di sebuah perusahaan atau apa ya, kita pasti kemana dulu gitu, ke manajernya dulu baru sampai ke atasan. Tapi kan ini hubungan itu antara satu wanita satu pria, jadi nggak ada perantara dong. Kita kan sekarang sudah bebas zamannya. Jadi intinya adalah ketika memulainya dengan sebuah komunikasi, jadi supaya tidak ada ghosting dan mengghosting orang, harus juga diakhiri dengan komunikasi. Dan jangan lupa bahwa kalau Tuhan mengizinkan kamu untuk berpacaran dengan dia, terus akhirnya dia ghosting kamu dan kamu ghosting, berarti Tuhan sedang memberikan pelajaran untuk kalian kayak gitu. Tuhan sedang memberikan pelajaran bahwa mengghosting dan dighosting itu sebenarnya itu salah. Jadi sarannya adalah jangan mau jadi pribadi yang baik bagi cewek, baik bagi cowok, jangan menjadi pribadi yang pengecut atau mengambil keputusan. Kalau memang sudah bosan dengan hubungan ini, ya oke, katakan maaf, aku nggak siap untuk melanjutkan ke hal-hal yang lebih
jauh lagi ke depan. Jadi katakan tidak kalau memang sudah tidak nyaman, katakan iya kalau memang masih nyaman gitu. Jangan digantung-gantung sama seperti tadi. Enak nggak digantung? Ya nggak enak lah, masa digantung. Nanti nggak bisa nginjak bumi terus nggak bisa terawat juga kayak gitu. Jadi intinya gitu. Kalau dari saya sarannya itu sih. Ya. Oke. Jadi katakan tidak pada no. Itu udah sama. Itu ada bahasanya. Ngomong-ngomong ini kayaknya ini Bini udah manggil nih. Aku promisi dulu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya? Oke. Yang gini-gini ini ingat baik ini. Jadi kita harus dengar. Iya. Ada yang mau pergi lagi? Tidak, belum ya. Benar jangan pergi-pergi lagi. Oh iya, jangan pergi-pergi. Kan ada lagu jangan pergi-pergi lagi. Kan tetap di sini. Ya itu tadi itu contoh yang bagus, pergi dengan cara yang baik. Minta izin. Dengan pembicaraan, komunikasi. Tidak mundur alon-alon. Oke. Iya. Oke, terakhir nih. Nah, pendapat terakhir nih, bagaimana saran dan solusinya nih? Sarannya ya. Karena juga kalau dalam sebuah tadi kan ada bahas di dalam sebuah pekerjaan, baik kita dalam ya melamar pekerjaan, baik dengan hubungan dengan orang lain, ghosting itu seringkali terjadi di antara kita ya, maksudnya di lingkungan kita seperti itu. Nah, mungkin kalau di pekerjaan itu belum di bagiannya kita seperti itu. Nah, kalau di hubungan itu ya harap maklum, karena jujur saya sendiri juga pernah menjadi kayak korban ghosting gitu. Nah, dan sering melakukan yang namanya ghosting. Nah, terus sarannya itu ya kalau dari saya sendiri sih ya mulai dari diri sendiri ya, baru kita bisa terapkan ke orang lain. Maksudnya kita bilang kasih saran sama orang lain, mulai dari diri sendiri gitu. Iya. Dan ya jangan sampai kita maksudnya kita juga nggak mau di ghosting juga begitu. Jadi jangan sampai kita ghosting orang, mesti harus dengan cara yang baik-baik, baik dari komunikasi hubungan kita. Itu sih kalau menurut saya. Yes, ya jadi intinya kalau tidak mau di ghosting ya jangan ghosting ya. Dan boleh mundur alon-alon kalau memang itu dalam hal-hal yang buruk yang memang membuat diri kita rusak, yang merusak akan kehidupan kita, ya boleh kita mundur alon-alon dengan cara ghosting, boleh gitu ya. Tapi jangan mundur alon-alon pas sayang. Berat. Anak orang loh. Nanti depresi. anak orang masalahnya. Intinya komunikasi itu pentingnya. Oke, terima kasih buat waktu dan kesempatannya, buat partisipasinya, menarik. Saya harap kehadirannya di lain waktu untuk kita membahas hal-hal yang lebih serius lagi. Oke, terima kasih. Mungkin sekian dan sampai jumpa lagi. Oke, terima kasih. Thank you, bro.